Selamat malam saudara-saudara. Pada sudah makan semua harusnya ya. Ya, pada malam hari ini kita harus sungguh bersyukur kepada Tuhan. Karena anugerah rahmat-Nya kita di sini bisa sama-sama berdoa, berpuasa, memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Hari ini hari yang kedua. Biarlah pada momen doa puasa pada hari ini, kita boleh sama-sama mengikuti dan mengalami kehadiran Tuhan lebih dalam lagi. Mungkin pada malam hari ini ada beberapa dari kita yang memiliki berbagai macam pergumulan, masalah, ataupun kesusahan. Tapi biarlah pada malam hari ini, Tuhan memberikan kita penghiburan dan kekuatan. Maka dari itu saya mengajak saudara-saudara sekalian, dalam waktu yang dekat ini, mari kita mempersiapkan hati kita. Dalam waktu teduh sejenak, mari kita datang kepada Tuhan. Mari sebelum kita masuk ke ruang Maha Kudus-Nya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, hari ini kami datang ke hadirat-Mu dalam kondisi senang maupun susah. Kami tahu Tuhan kami penuh celah, penuh dosa dan hina. Kami menyadari keburukan kami. Dan kami pun susah Tuhan untuk melakukan apa yang Kau kehendaki. Kami yang tidak layak ini, Kau beri anugerah dan kesempatan untuk hari ini hadir, mendengarkan firman-Mu, dan memuji-Mu. Tuhan, persiapkanlah hati kami Tuhan. Berikan kami hati dan pikiran yang tertuju, terpusat hanya pada-Mu saja. Pimpin dan sertai doa puasa pada malam hari ini, dari awal hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dalam Tuhan, mari kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk masuk ke ruang kudus-Nya. Karena hanya Dialah Tuhan yang patut dimuliakan, Tuhan yang patut disembah, Tuhan yang patut ditinggikan. Sama-sama kita nyanyikan, Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku Di dalam hidup ini, hidup kita ini penuh dengan anugerah. Kita diberi anugerah bisa saling mengasihi orang, diberi anugerah memiliki komunitas ini,
dan juga anugerah bisa hadir di tempat ini, hidup hingga saat ini. Tapi yang terpenting ialah pemberi anugerah itu. Karena Tuhan ialah anugerah terindah dalam hidup kita. Mari sama-sama kita nyanyikan anugerah terindah itu. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segala jalanku, dalam setiap langkahku, Engkau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kaulah yang terindah Tuhan. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di dalam-Mu Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah Tuhan. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kaulah anugerah Tuhan. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Ya Tuhan, Kaulah memang anugerah yang terindah Tuhan. Mari sambil kita mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita refleksikan hidup kita. Kita meminta agar Tuhan menyelidiki hati kita dan mengajari kita untuk sungguh-sungguh mengasihi Dia, seperti Dia yang lebih dahulu mengasihi kita dengan setia. Sama-sama kita nyanyikan lagu Tetap Setia, mulai dari refnya. Aku lihat kebaikan-Mu
berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku Tuhan, lihat hati. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku Tuhan. Mari kita berdoa. Bahkan untuk bisa berjuang dan Engkau dapati setia Tuhan, ini bukan tentang perjuangan dan upaya kami, tapi ini tentang kisah anugerah Tuhan, bahkan memimpin kami dalam proses perjuangan. Tuhan, waktu kami menyanyikan ini, biarlah bukan dengan gegap, gempita, gagah, perkasa, atau di satu ekstrim lainnya, merasa bahwa ini kegagalan yang tidak mungkin terjadi. Kami berkata, ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati kami tetap setia. Bahwa kesetiaan itu adalah karya kami. Sehingga jatuh bangun kami adalah tergantung dari seberapa serius kami meresponi anugerah-Mu. Tuhan, bahkan untuk merespon pun kami mau bawa kembali kepada perenungan firman-Mu. Bahwa semua dimulai dari kasih Tuhan yang melampaui kemampuan maupun kegagalan kami. Berbicaralah kepada kami dan tolonglah kami untuk melihat karya terdalam dari Yesus Kristus. Doa yang paling indah yang Yesus naikkan buat kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam. Shalom. Ini baru kekuatan orang yang sudah berbuka ya. Bapak, Ibu dan Saudara, selama 4 hari ini sebenarnya refleksi kita itu refleksi dengan tema yang teratur. Kita sebenarnya refleksinya dari Injil Yohanes pasal 17 dan ini adalah isi doa Tuhan Yesus. Satu pasal ini adalah doa yang paling panjang setidaknya di perjanjian baru. Dan doa ini dinaikkan oleh Tuhan Yesus sebelum dia melenggang ke Taman Getsemani. Selesai dia berdoa ini, ia menuju ke Taman Getsemani. Dan saudara tahu doa ini, doa yang Yesus sampaikan, pasal 17 itu full. Kalau saudara punya Alkitab elektronik, kan biasanya ada kelihatan ya kalau ucapan Yesus itu tulisannya merah ya, itu merah semua saudara. Dan tahukah saudara, doa Yesus ini secara umum bisa kita lihat ada 3 bagian sih. Yang pertama yang kita sudah renungkan kemarin, Yesus berdoa untuk dirinya sendiri. Supaya dia dimuliakan. Dan lewat pemuliaannya dia membawa hidup yang kekal buat kita orang percaya. Yang kedua, Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Dan doa ini adalah bagian yang paling panjang. Doa untuk kesatuan. Doa supaya tidak menjadi serupa dengan dunia tapi jadi berkat buat dunia. Dan yang terakhir adalah doa yang temanya hari ini tapi kita putar. Jadi sebenarnya yang kita renungkan hari ini adalah bagian terakhir dari doa Yesus di pasal 17, yaitu supaya kita tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Tinggal dalam kasih Kristus. Mari kita baca satu ayat ini saja, saudara. Bagian terakhir dari doa Tuhan Yesus ini.
Injil Yohanes 17 ayat 26. Kita bacakan sama-sama ya. Bisa ditayangkan? Oke. Baik, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Kita baca sekali lagi di bagian yang kedua terutama, supaya itu ya, supaya kasih ya, yang saya warnai, saya bold itu ya. Kita baca sama-sama, 2, 3. Supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Sederhananya begini, doa Yesus untuk bagian yang terakhir ini adalah untuk orang-orang percaya sepanjang zaman, sepanjang abad, bukan cuma ke-12 rasul. Dan Yesus berkata, Tuhan Bapakku, aku berdoa supaya kasih dari Bapa untukku. Jadi kasih dari Bapa untuk Yesus, itu bisa ada untuk orang-orang percaya, untuk saudara dan saya. Dan itu didapat melalui Yesus. Itu mestinya kasih yang jatahnya Yesus. Kasih dari Bapa untuk Yesus, sedalam apa tuh? Tapi diberikan untuk kita. Dan itu hanya bisa diberikan kalau Yesus mau melakukannya untuk kita. Begini saudara, supaya menjadi lebih konkret, saya memberikan contoh ilustrasi. Saya pernah mendengar sharing dari seorang rekan hamba Tuhan senior, bukan di Alyon. Dia bercerita begini, suatu kali anakku tuh minjam training, celana olahraga ya. Pak, pinjam celana training dong. Aku perlu nih buat sekolah. Perlu buat sekolah? Oh ya tentu, kalau sebagai papa minjamin anak size-nya kurang lebih sama. Waktu itu anaknya masih usia remaja ya, SMP, SMA begitu. Dipinjamin, oh boleh. Tapi ternyata anaknya belum selesai. Pak, aku pinjam, aku butuh. Tapi ternyata bukan butuh untuk aku. Anaknya bilang, aku butuh untuk temanku. Hah? Siapa temanmu? Disebutkan temannya. Dan ternyata temannya itu adalah orang yang sebenarnya papanya gak suka. Jadi papanya bolak-balik antar jemput, lihat temannya itu, lihat mukanya aja sudah gak seneng. Saudara tahu gak, pernah gak ketemu orang, gak kenal betul sih, tapi mukanya udah buncek begitu. Jadi papanya, seorang hamba Tuhan nih ya, itu punya celana training kesayangan yang sering dia pakai setiap pagi buat jalan pagi atau lari. Anaknya pinjam, dia udah siap meminjamkan buat anak sendiri. Tapi ternyata anaknya bilang, ini aku pinjam buat temanku si A misalnya. Dia sebut namanya dan papanya langsung si A dalam hati bergumul, arek boncek no ini pinjam training kesayanganku. Papanya nggak rela sebenarnya. Aduh nah, dalam hati dia sebenarnya bergumul ya, ini celana kesayangan papa. Mestinya nggak ada seorang pun boleh pakai celana ini selain papa. Favoritnya papa kok tak pakai setiap hari. Lu pinjam oke lah, sesekali kan. Nah sekarang ternyata yang minjam bukan elu, tapi temanmu yang boncek itu, yang lihat mukanya aja papa enek ya, gak seneng. Ini rasanya anak ini punya aura-aura kejahatan, kegelapan kali ya. Tapi karena anaknya yang minjem, Pak please dong, Sakno temanku ini, please lah pinjamin ya. Anak ini tentu gak tahu papanya punya perasaan sama temannya ini seburuk apa ya. Tapi melihat ekspresi anaknya minjem. Hamba Tuhan sendiri ini cerita. Aku sebenarnya gak rela. Kalau ditanya, aku gak mau kasih. Enak aja celana favoritku. Pinjamin buat orang yang aku gak suka lagi. Ya kalau mau ya suruh dia beli sendiri. Kalau enggak usah, ngapain olahraga, ngapain juga harus dibela-belain. Dapat untung apa sih gitu kan. Tapi karena anaknya yang minjem. Dan ekspresi mata, sorotan mata anaknya itu kelihatan sorotan mata yang bela-belain gitu. Pak please boleh gak aku pinjem buat temanku. Papanya introspeksi sebagai hamba Tuhan, juga punya kepekaan ya. Langsung refleksi, oh Tuhan, kalau soal hati aku gak punya hati buat minjemin. Tapi ini anakku yang minjem. Anakku yang minta. Anakku jadi perantaranya. Aku bisa bayangkan. Seperti inikah hati Yesus. Yang jadi perantara. Untuk orang-orang yang mendukakan hati Bapa. Papanya ini akhirnya minjemin saudara. Dan bahkan bukan cuma dipinjemin. Papanya bilang sama anaknya. Wes untuk temanmu ya. Gak usah pinjem. Papa kasih aja. Bawa buat temanmu training ini. Gak usah dibalikin. Waktu itu saya berpikir, saya suuzon ya, paling jijik kali ya, habis bekas orang yang nggak sukain. Tapi maksud saya adalah, bukan itu saya yakin, karena waktu beliau sharing, beliau mau menekankan. Dari hati yang sebenarnya nggak punya maksud, nggak punya niat, dan bahkan nggak rela. Tapi karena anaknya yang minta, bukan cuma dipinjamin, bawa, nggak usah kembalikan lagi. Dan itu celana training favorit. Saudara, inilah yang Yesus maksudkan.
Saudara, kita bisa bayangkan feel-nya seperti apa, rasanya apa waktu Yesus berdoa. Bapa, supaya apa? Supaya kasih yang kau berikan kepadaku juga ada dalam mereka. Dan aku di dalam mereka. Karena aku di dalam mereka, maka kasih yang kau bawa kepadaku, yang harusnya untuk aku, sekarang mereka boleh terima. Ini seperti Papa yang mau menjamin trending ini, boncengno, dan Tuhan bukan cuma jijik enak sama kita. Tuhan karena melihat dosa kita, saudara, tidak ada cara lain kalau Tuhan mau anti dosa adalah kita pun harus ikut binasa bersama dengan dosa. Tapi Yesus berdoa, Bapa, supaya kasih yang kau berikan untukku ada juga untuk mereka. Dan aku di dalam mereka. Saudara, refleksi kita hari ini cuma satu poinnya. Tapi ada dua elaborasi, ada dua refleksi yang saya ingin kita lebih aplikatif ya. Yang pertama saudara, doa Yesus untuk kita orang percaya adalah supaya kita menerima kasih. Bukan mengusahakan kasih. Jadi kita, Yesus berdoa supaya kita diberi kasih. Saudara tahu bedanya apa? Diberi kasih dan mendapatkan kasih. Diberi sebelum kita memang layak dikasihi, kita mendapat. Tapi kalau mengusahakan kasih, saudara ini tentu negosiasi, ini ada syaratnya. Lu baik-baik apa sama gua? Lu pernah apa memang punya kontribusi apa? Jangankan ngomong orang lain saudara, kalau kita sama keluarga aja ya, sekalipun hubungan itu memang menjadi modal kita untuk punya kasih pada seseorang. Tapi jujur, dalam relasi sehari-hari loh. Kalau ada seseorang yang bonceng, jarang taat, jarang memperhatikan kita, nggak mungkin kasih itu bisa muncul dengan natural. Tapi Yesus berdoa di sini supaya kita diberi kasih. Saya mau menunjukkan lewat sebuah cerita lagi saudara. Saya baca sebuah buku dan penulisnya bercerita begini. Cerita pengalaman nyatanya. Dia mengadopsi, jadi kalau saya juga punya teman-teman yang sama kuliah di Doctor of Ministry, itu banyak mereka punya budaya itu mengadopsi anak. Jadi bukan semata-mata kalau mereka nggak punya anak, mereka adopsi anak ya. Mereka bahkan sudah punya 2 atau 3 orang anak. Kalau secara finansial mereka mampu, mereka bisa mengadopsi 1 orang anak lagi. Saya bahkan punya teman yang adopsi 5 anak sekaligus. Wow. Kelihatannya membahagiakan ya, happy family ya kalau lihat foto-foto di Facebook, di Instagramnya. Tapi waktu mereka cerita, is a mess katanya, berantakan. Saudara, saya baca waktu buku ini, yang penulis cerita begini. Dia mengadopsi seorang anak. Dan anak ini dia adopsi bukan dari bayi. Nah otomatis waktu adopsi anak ini berarti punya latar belakang, usia pra-remaja ya. Dan setelah adopsi anak ini anak perempuan. Setelah dia adopsi, dia perlakukan sama seperti anak kandungnya yang lain. Persis sama. Suatu kali, si penulis ini dia berkata, saya mengajak anak-anak saya liburan summer ke Disney World. Disney World, theme park ya. Nah, waktu mendengar minggu depan kita akan ke Disney World. Anak-anak kandungnya itu, wah bersorak, yeah Disney World. Tapi di luar dugaan, anak adopsinya, anak angkatnya. Waktu dengar Disney World, matanya terbelalak. Nggak ada ekspresi bahagia, malah seperti kaget. Dan kagetnya bukan kaget senang. Dia nggak pernah ke Disney World. Tapi ekspresinya nggak senang. Dan anehnya selama beberapa hari sebelum waktunya ke Disney World itu, justru anak angkatnya nih perilakunya sangat-sangat mencengangkan. Karena nggak behave well, tidak berlaku dengan seperti orang yang justru bakal senang liburan-liburan. Anaknya malah bikin ulah, nggak tahu moodnya jelek sekali, sengaja cari perkara. Pokoknya kelihatan sekali, ini anak malah bikin bonceng loh betul. Mestinya kan kalau anak mau ada jalan-jalan seneng dong ya. Ini ternyata tidak. Dan setelah dilihat-lihat ini sepertinya ada nggak beres. Kemudian beberapa hari sebelum waktunya berangkat, si penulis ini, si papa ini ngajak ngomong anaknya. My daughter, what happened to you? Kenapa? Kenapa seperti ini? Papa mau ngajak kamu ke Disney World, kenapa kamu perilakumu malah seperti menantang papa untuk menolak kamu dan ngasih hukuman supaya kamu nggak diajak pergi ke Disney World? Kenapa? Anak ini nggak bisa cerita. Dia cuma menangis, dia menangis. Dan dia berkata, soalnya aku tahu papa pasti nggak mau ngajak aku ke Disney World. Papa ini cuma ngomong, papa ini cuma mancing. Dan papa mau bikin aku sedih kan. Papa ini kaget. Maksudnya apa? Ternyata setelah punya selidik, tahukah saudara? Ternyata anak ini pernah punya pengalaman dengan orang tua sebelumnya. Orang tua yang mengancam, yang mendidik dia dari kecil. Pokoknya kalau kamu bandel, pokoknya kalau kamu nggak behave, pokoknya kalau kamu nggak qualified, kamu papa tinggal nggak ke Disney World. Jadi ceritanya anak ini dari kecil sudah dididik dengan value, lu nggak taat, lu bandel, tinggal.
tinggal dan bolak-balik ditinggal. Sehingga sekarang waktu dia menerima pesan yang sama, ajakan yang sama. Let's go to Disney World. Dan gak ada embel-embel, kalau gak taat nanti ditinggal ya. Tapi dia sudah membawa trauma itu. Jadi setiap kali dia mendengar Disney World, mestinya berita yang membahagiakan itu. Dia merasa aku akan ditinggal lagi. Aku akan ditinggal lagi. Dan tahukah bahwa yang muncul otomatis tanpa dia pikirkan adalah reaktif. Langsung keluar perilaku lamanya. Tanda kekecewaannya. Sengaja bikin orang tua jengkel. Sengaja cari perkara. Saudara, si papanya waktu mendengar anaknya seperti ini, dia kaget setengah mati. Oh my goodness. Aku hendak mengajakmu ke Disney World dan kau berpikir bahwa Disney World adalah soal perilakumu, baik baru ke papa ajak. Papanya cuma meluk dan papanya bilang, no. Gak ada yang akan ditinggalkan di sini. Papa gak akan tinggalkan kamu. Saudara-saudaramu gak akan tinggalkan kamu. Mama tidak akan tinggalkan kamu. Kamu, papa ajak, papa, mama dan semua saudaramu ajak ke Disney World. Bukan karena kamu berperilaku baik. Tapi karena kamu adalah anak papa. Dan anak ini bisa testimoni kemudian bahwa dia berkata, I got to go to Disney World not because I am good. But because I am yours. Aku bisa ke Disney World ya Pak? Iya. Jadi aku ke Disney World bukan karena aku baik, tapi karena aku anaknya Papa. Iya. Saudara, saya mau pakai ilustrasi cerita ini. Yang saya baca ini yang sangat menyentuh hati saya. Tentang arti kasih yang Yesus beri. Diberi kasih bahkan sebelum kita layak untuk menerimanya saudara. Jadi kalau saudara hari ini masih berpikir diberi kasih adalah soal lalu aku harus membalas. Saudara ini salah total. Kita bisa menerima kasih. Sama sekali bukan karena kita orang-orang baik, yang berperangai baik, yang layak untuk dikasihi. Saya dikasihi, saudara dikasihi semata-mata karena kita miliknya. Itulah maksud Yesus berkata, Bapak-bapak kasih yang untukku, berikan kepada orang-orang percaya, dan merekalah dan kitalah saudara yang disebut juga anak-anak Allah. Seperti Bapa mengasihi Yesus. Demikian pula Bapa mengasihi kita yang jauh lebih boncek no ini. Saudara, maka sebelum kita bicara tentang respons kasih hati kita kepada Tuhan, mari biarkan ini meresap ke dalam hati kita. Sedari saya kecil, saya beribadah di gereja, saya tahu Yesus mati buat dosa-dosa saya, tapi somehow saya tidak tahu mengapa. Dan saya yakin tidak ada maksud disengaja, tapi saya mendapat kesan yang sangat kuat dari semua khotbah dan pengajaran, bahwa kesetiaan saya itu punya pengaruh yang sangat besar. Saya sering mendengar pengajaran bahwa semua karena anugerah. Tapi dalam kenyataan hidup bergereja, sehari-hari saya menemukan pendekatannya bukan anugerah. Pendekatannya adalah tuntutan. Kamu rajin pelayanan, kamu taat, kamu akan disayang, kamu akan dipedulikan, kamu akan dihargai. Tapi kalau tidak, nggak ada pendekatan anugerah. Yang ada celah, yang ada gosip di mana-mana. Sehingga omongnya anugerah, perilakunya tercela. Saya tangkap yang mana saudara? Saya tangkap ya. Perilaku yang tercela, sehingga saya pikir semuanya itu soal syarat. Itu antara orang gak punya maksud atau memang cuma munafik aja ngomongnya. Oh saudara, mendengar bahwa hidup ini adalah anugerah, Yesus itu anugerah, tapi tuntutannya itu besar sehingga kalau enggak aku masuk neraka loh. Dan itu terbukti di gereja pun sama. Orang lihat wajahku, kalau ini wajah yang menggembirakan, wajah yang pelayanan, wajah yang berkorban, bukan wajah yang mengeluh. Aku akan disayang, aku akan dihargai. Tapi begitu aku mulai kendor, mulai bergumul dengan hidup, lalu mulai izin pelayanan, lalu mulai tidak kencang pelayanan. Perilakunya berbeda loh. Sungguh, bisa ditanya sih, lama gak kelihatannya kamu kemana aja, sudah gak pelayanan. Saudara, pelayanan itu malah bukan jadi sesuatu yang membebaskan. Itu sesuatu yang sangat menekan karena itu terasa banget syarat. Maka saya mau mulai saudara sebelum kita refleksi tentang kasih. Ingat, saudara dikasihi oleh Yesus bukan karena saudara berbuat sesuatu untuknya. Saudara dikasihi Yesus bukan karena saudara baik, tapi karena saudara adalah miliknya. Saudara mendapat Yesus yang dikorbankan untuk saudara itu seperti seorang papa yang benci. Tapi semata-mata karena anaknya minta dikasih. Kasih itu diberi dan kita terima, bukan karena kita punya kontribusi. Ini yang namanya anugerah dimiliki oleh Yesus, the grace of belonging. Nah sekarang kenapa ini penting saudara? Kita akan melihat bagaimana perilaku kita. Supaya apa yang kita
aminkan bahwa kita aja menerima kasih, tapi kalau kita melihat orang lain itu seperti syarat, dan syarat. Supaya sinkron ya, saudara. Tahu tidak? Kita tahu bahwa banyak hal, kasih, anugerah ya. Tapi kenapa ya? Itu seperti ada jarak, ada gap ya. Antara apa yang kita ketahui dan apa yang kita hidupin, yang kita lakukan. Contoh umum aja, contoh yang banyak hal ya. Kita tahu apa yang baik, jaga makan, puasa, dan banyak hal lagi. Tapi kenapa kita nggak mampu melakukannya? Oh, kalau anak muda banyak contohnya ya. Tahu sih pacaran sama ini sudah red flag. Sudah alarm bunyi, titit. Artinya nggak boleh. Tapi hati udah kecantol, udah senang duluan. Apapun bisa dibenarkan demi ya tetap lanjut hubungan yang toksik itu. Nah coba tuh, tahu tuh. Tapi kenapa nggak sanggup ngelepasin? Apa yang sudah terikat? Hatinya udah terikat. Hati udah terikat. Tahu, tapi nggak mampu. Tahu, bahkan tidak mau. Bukan tidak tahu loh. Nah contoh lain. Oke, kita ngomong olahraga. Tahukah Bapak Ibu dan Saudara sekarang mau promosi, ini kita punya komisi baru di Elion, namanya kolagen. Komisi lari pagi Elion katanya. Tapi saya bercanda ya. Saya bilang belum bisa disebut komisi kalau belum ada persembahan kolektornya. Jadi komunitas aja. Bercanda. Jadi ini setiap Sabtu pagi ya, ada yang ngajakin lari pagi, teman-teman lari pagi ya. Saya dulu kalau zaman dulu tuh sepeda pagi jam 4 subuh kumpul sama teman-teman. Tapi kalau sekarang disuruh lari pagi, aduh berat banget ya. Tahu sih lari pagi itu sehat ya. Tapi saudara bayangkan ya, jam-jam pagi, jam-jam ngantuk, jam-jam lelah. Saudara disuruh lari, tahu sih sehat, tahu sih ada komunitas. Tapi apakah dengan tahu begitu langsung tertarik mau? Enggak kan? Jadi begini saudara, ada jarak sebenarnya antara apa yang kita tahu dan apa yang kita lakukan. Jadi jangan berasumsi bahwa asal tahu aja, penuhi pikiran dengan kebenaran. Penuhi pikiran dengan pengetahuan firman Tuhan. Niscaya Roh Kudus otomatis bekerja dan hatimu akan diubahkan. Oh tidak seperti itu saudara. Tidak seperti itu. Martin Luther King berkata begini ya. Apa yang bikin hatimu kecantol ini langsung saya terjemahkan dengan bahasa sehari-hari. Apa yang membuat hatimu kecantol? Sesungguhnya itulah Tuhanmu. Itulah yang kamu ikutin, itulah yang kamu taatin, itulah yang kamu hidupi. Dengan kata lain, kita sebenarnya digerakkan. Bukan oleh pengetahuan, melainkan oleh keinginan. Oh, bukan apa yang kita tahu, tapi apa yang kita inginkan itu lebih kuat, menarik kita. Saudara bayangkan, ilustrasi sebuah bola plastik. Bola plastik ya, yang dihembus angin ya. Saudara coba celupkan ke dalam air misalnya, air kolam misalnya, atau bat gitu ya. Saudara tekan sampai ke dalam, apa yang terjadi? Semakin saudara tekan, semakin apa? Boom, semakin dia keluar. Bouncing, mantul balik ke atas. Itulah keinginan kita. Semakin kita berusaha tekan, puasa nahan nafsu. Begitu makanya kalau teman-teman muslim itu, saya ikut Habib Jafar punya podcast ya. Dia bilang, menarik ya. Insight dari mereka juga sangat bagus ya. Dia bilang, wah ada tuh menjelang H-1 sebelum akhir puasa. Ada yang namanya apa itu? Tutup buku. Jadi langsung semua yang sudah ditahan-tahan dikeluarkan hari itu. Wah berbuat hal-hal yang semau-maunya sebelum hari kemenangan katanya. Saudara itulah keinginan. Semakin kita tekan, dia bukannya hilang, bukannya berubah. Dia tunggu waktu untuk balas dendam. Sama seperti kalau kita puasa sepanjang hari nggak makan, lalu balas dendamnya waktu buka puasa. Makan sekuat-kuatnya, sehebat-hebatnya. Oh saudara, kita nahan keinginan atau cuma nunggu waktu aja gitu, pindah jam aja. Ada yang senyum-senyum, soalnya kemarin ada yang makan 3 kali setelah puasa, malah cuan ya. Saudara, jika kita tahu bahwa yang menggerakkan kita lebih banyak bukan pengetahuan tapi keinginan, maka ingat bahwa pendorong keinginan umumnya ada begini. Kalau kita ngomong keinginan yang baik ya, pendorong keinginan itu biasa dipicu oleh 3 hal. Yang satu, kalau kita menyadari sebuah keadaan buruk. Kita baru punya keinginan untuk bergerak kan, tapi faktor ini aja kurang. Kalau cuma tahu keadaan ini buruk tapi nggak punya kejelasan, nggak punya visi, nggak punya mimpi tentang gimana sih gambaran keadaan yang lebih baik, kita mau bergerak sih, tapi mau bergerak kemana? Bingung. Jadi syarat yang pertama, kita harus ngakuin dulu bahwa ini keadaanku buruk. Keadaan yang sedang aku ada saat ini buruk. Kalau kita nggak menyadari dan bahkan tidak mengakui ini, sekalipun menyadarinya, kita nggak akan bergerak kemana-mana. Dalam banyak hal, entah dalam hidup pribadi, keluarga, pekerjaan, bahkan bergereja. Sadari dulu, akui keadaan ini buruk. Yang kedua, kita harus punya visi, punya gambaran, punya kejelasan. Keadaan yang lebih baik itu seperti apa. Dan yang ketiga, kita perlu punya kasih. Saya kasih suatu contoh aja saudara, untuk menggambarkan ketiga hal ini.
Kalau elemennya ini jadi satu, saudara, powerful banget tuh. Nih, saya sebutkan ini kisah nyata lagi ya. Jadi salah seorang, ini Kevin, gak apa-apa. Karena ini testimoni yang baik, yang positif kok ya. Kevin waktu zaman Komsel dulu, saya ingat Komsel remaja, saya pernah tanya sama teman-teman Komsel waktu kita bahas tentang kasih dan ketakutan ya. Lalu saya memakai ilustrasi, saya tanya satu-satu dan saya yang paling berkesan adalah waktu saya tanya Kevin. Vin, kamu paling takut apa? Waktu itu Kevin di usia remaja, gak tahu masih sama gak? Waktu itu jawabnya paling takut kecoa. Kecoa, nggak tahu masih sama nggak ya, kecoa terbang. Terus saya tanya bagaimana kalau suatu kali kamu kebelet pipis nih, kemudian di toilet kamar mandimu ada kecoa, kamu masuk nggak? Ya enggak kok, tapi kan kamu kebelet pipis, ya tetap enggak, mendingan aku tahan atau cari tempat lain. Jadi kebelet pipis, ada keadaan yang mendesak nih, tapi ada challenge-nya, ada kecoa yang sangat ditakuti, masuk nggak? Nggak masuk, saudara bayangkan ya, apa yang ditakutin masing-masing ya. Di toilet, saudara kebelet atau kebelet sih? Hah? Kebelet ya, sorry. Kebelet. Dan waktu saudara mau masuk ada binatang yang saudara takutkan. Saudara kemungkinan besar nggak akan masuk. Tapi waktu itu saya tambahin lagi, bagaimana kalau suatu kali, siapa yang paling kamu sayangin? Waktu itu Kevin jawabnya, mama, almarhum mama. Bagaimana bila suatu kali mamamu di toilet, dan ada kecoa dalam toilet itu dan mamamu juga takut dan teriak, dan panggil-panggil kamu, Vin, tolong mama, di toilet ada kecoa. Dan mamamu teriak-teriak. Kamu masuk nolong gak? Kevinnya gak langsung jawab, pasti. Dia mikir dulu, aku takut kecoa, tapi mamaku di dalam. Mamaku teriak. Dan akhirnya Kevin gak lama-lama juga sih, dia berpikiran, dia berkata, masuk kok. Loh katanya takut kecoa, iya, tapi kan mau tolong mama. Nah, karena nggak ketemu langsung kecoanya, jadi ya membayangkan masih gampang lah ya jawabnya. Ya. Tapi poin saya adalah begini, dengan pertanyaan seperti itu justru mau menunjukkan begini. Kalau kita kurang punya kasih, kesadaran tentang apa yang kita butuhkan, tentang apa jalan untuk memuaskan kebutuhan itu pun kurang mendapatkan dorongannya. Ya, keadaan yang buruk, keadaan kepepet, kebeletnya itu dirasain. Dan lihat di jalannya depan itu juga lihat sih, toilet itu adalah kunci jawabannya. Tapi kan biasanya ada tantangan tuh. Ada sesuatu yang bikin kita takut, ada sesuatu yang bikin kita benci, kecoa misalnya. Nggak cukup loh bahkan untuk menggerakkan kita masuk ke sana dan menunaikan, mengubahkan keadaan sampai ada dorongan kasih. Kasih membuat kita bahkan bisa melampaui ketakutan, benci, ketidakinginan, keengganan. Seperti cerita tadi papa yang ngasih training buat teman anak yang dibenci itu. Saudara bisa bayangkan lebih dalam seperti apa kasih Bapa buat kita. Saudara, karena itu kasih menjadi kondisi prasyarat bagi pengetahuan dan pengertian. Bukan aku tahu maka aku mau mengasihi, melainkan karena aku mengasihi maka aku mau tahu lebih banyak tentang kebenaran, tentang isi hati Tuhan, tentang pribadi Tuhanku. Aku mendapat kasih itu, maka aku mau melayani lebih banyak. Maka aku mau mengasihi lebih banyak. Maka aku mau berkorban lebih banyak. Bukan kebalikannya saudara. Saudara di luar, di permukaan, ini kelihatan sama aja, sama-sama berkorban. Tapi gerakannya itu sangat berbeda. Gerakannya sangat berbeda. Dan nanti rasakan komentar-komentarnya waktu terluka. Berbeda. Dan perlakuan-perlakuan kita waktu menemukan ketidaksempurnaan. Berbeda. Saudara, ada ungkapan, saya pikir ini bukan dari seorang yang rohani, tapi saya pikir ini kebenaran umum ya. Sebenarnya tidak ada yang peduli loh, seberapa banyak kita tahu, sampai mereka tahu seberapa banyak kita peduli. Orang gak peduli kita ini seberapa pinter, seberapa hebat, seberapa baik, sampai mereka bisa tahu dan merasakan sendiri seberapa kita peduli sama mereka. Baru apa yang ada pada kita, itu mereka juga peduli. Ya, sederhananya begini. Kalau kita nggak berelasi dengan baik dengan seseorang, saling memperhatikan, saling mengasihi, kita nggak peduli kok hidupnya kayak gimana. Tapi begitu ada relasi, ada saling memperhatikan saudara, otomatis hidup seseorang dia ngapain aja, jadi sesuatu yang penting buat kita. Betul ya? Saudara bayangkan, jika di dunia dalam relasi seperti ini saja, kita lebih mementingkan ternyata orang-orang yang menjawab kebutuhan di dalam hati kita, keinginan kita, kasih yang kita cari. Lebih daripada semua pengetahuan, maka kita bisa lebih mengamini kenapa Yesus berdoa. Bapa,
berikan kasih itu. Berikan kasih itu. Sebab kalau Bapa tidak beri, nggak mungkin dari dalam hati orang-orang berdosa seperti engkau dan saya ini bisa muncul kasih. Yang kedua saudara, yang terakhir. Jika Yesus memberi kasih ini kepada kita melalui dirinya sendiri di atas kayu salib. Ini yang Yesus ingin terjadi dalam hidup kita. Nah, ini memang mestinya di bagian sebelumnya kita bahas dulu ya. Tapi karena hari ini loncat ke bagian ini dulu. Begini, kasih yang menjadi alamiah. Jadi apa yang Tuhan beri harus menjadi sesuatu yang juga berakar, bertumbuh, dan juga jadi natur kedua kita. Saya sebut ini natur alamiah, yaitu sesuatu yang kita lakukan tanpa banyak mikir. Nah, kalau sesuatu sudah kita lakukan tanpa banyak mikir, saudara, ini berarti harus jadi sesuatu yang sudah kita hayati, sudah jadi kebiasaan, bisa jadi, atau jadi autopilot ya. Tahu autopilot ya? Saudara pernah bawa kendaraan, melamun, tiba-tiba mesti muter ke tempat yang bisa dilewatin itu aja. Nah, saya sering cerita soal ini ya, bolak-balik ya. Misalnya, tapi saya mau tanya begini, saudara tahu tidak, berapa persen tindakan sehari-hari kita yang kita lakukan dengan kesadaran penuh, yang kita mikir dulu, kita pertimbangkan dulu. Tahu tidak berapa persen kira-kira? Coba tebak. Berapa persen coba? Tindakan harian kita yang kita lakukan itu harus mikir dulu. Dengan kesadaran penuh. Berapa persen? 20. Wah, kecil juga ya. Ada lagi? 50. Berapa? 10. Ada yang lebih murah lagi? Kita nego. Menurut riset saudara, ternyata persentase tindakan harian yang kita lakukan dengan kesadaran penuh itu cuma 5%. 5%. Kecil sekali. 95% itu ternyata kita lakukan lewat kebiasaan yang sudah dipelajari, lewat sebuah kebiasaan di bawah alam sadar yang sudah nggak pakai mikir lagi. Bayangkan 95% kita lakukan sesuatu itu ternyata sudah nggak pakai mikir karena sudah terbiasa dilakukan. Itu adalah gerakan alam bawah sadar, itu adalah sebuah kebiasaan. 95%. Dan pendekatan kita adalah pendekatan yang tetap ngajarin orang pengetahuan. Pantas saja 5% itu kontribusinya kecil buat perubahan hidup. Nah, love is like autopilot. Ini kata seorang penulis buku ya. You are what you love. Mengarahkan kita tanpa banyak melibatkan pemikiran kita. Jadi si penulis buku ini dengan mengutip salah satu doa Yesus ini, dia berkata bahwa sebenarnya waktu Yesus berdoa, Bapa taruhlah dalam hati mereka kasih itu. Sebab dalam kenyataan hidup kita memang inilah yang sering mendorong kita. Bukan pikiran kita. Bahkan makan aja kita digerakkan oleh selera. Untuk bisa betul-betul melawan selera, kita perlu dengan sadar, netapkan, bikin komitmen kan, disiplin supaya tidak masuk ke selera-selera lama. Saudara, maka yang perlu diubah sebenarnya memang adalah hati. Sebelum pengetahuan, hati, kasih harus jadi prasyarat buat sebuah pengetahuan dan pemahaman untuk bisa berkontribusi di hidup kita. Saudara, ini antrian di Singapura, orang antri apa ini? iPhone terbaru yang kemarin rilis, iPhone berapa? iPhone 14, betul ya 14 ya? 15 belum keluar kan? 14 ini, yang terakhir 14. Saudara tahu iPhone dari dulu memang sudah banyak penggemarnya sampai orang antri-antri launching hari pertama. Dan ini sudah nggak tahu produk kesekian, sudah nomor 14 iPhone. Dan orang masih antrinya gila-gilaan. Orang sampai booking tempat, pasang tenda, tidur berhari-hari di depannya. Memang ada yang gila bener, tapi ada juga yang memang buat beli yang pertama terus dijual dengan harga mahal, ya macam-macam motivasinya. Saudara tahu orang-orang seperti ini gilanya kayak gimana? Saudara waktu diadakan riset tentang pengaruh brand ya, brand terhadap brain, ya, merek terhadap otak, itu ternyata ditemukan, ini hasil risetnya ya, orang-orang yang mendewa-dewakan, nah saya sebut mendewa-dewakan ya, bukan cuma sekedar ngefans ini. Satu produk waktu itu diambil adalah produk Apple ya. Itu ternyata waktu dicek otaknya saudara, pergerakan otaknya di scan begitu ya. Ternyata itu rupanya adalah sama seperti orang-orang yang beragama. Saudara tahu? Orang-orang yang menyembah Tuhan. Orang-orang yang menyembah Tuhan dalam agamanya. Itu ternyata setelah di scan, otaknya sama. Persis scanningnya, hasil gambarnya, pemetaannya, itu dengan orang-orang yang mendewa-dewakan sebuah brand.
Jadi ini ikut brand itu sudah seperti menyembah Tuhan begitu ya. Jangan salah, ini bukan anti atau mau boikot brand atau boikot negara tertentu ya. Tapi poinnya begini saudara. Ternyata yang menggerakkan kita untuk bahkan sampai bisa seperti ini. Saudara kalau ditawarin mungkin nggak akan bela-belain seperti ini ya. Kita mungkin punya band favorit tertentu tapi nggak sampai segila ini juga kali ya. Tapi saudara bisa bayangkan kenapa orang bisa sampai segila ini? Apa otaknya nggak jalan? Oh no. Orang-orang pintar, orang-orang muda, orang-orang sekolah tinggi, orang-orang punya duit kan yang bisa beli kan. Hatinya saudara. Hatinya di sana. Ini yang kita namakan bukan ngefans sama brand lagi. Tapi ini boleh dibantu next? Ini enggak fungsi. Brand devotion. Jadi ini sudah bukan sekedar ngefans lagi, ini sudah devoted. Sudah naruh hati, sudah naruh segala-galanya demi ini, pokoknya harus. Dan saudara tahu bedanya apa? Orang yang betul-betul gila-gila terhadap sesuatu dengan orang yang sekedar ngefans biasa. Detail-detailnya tahu loh. Contoh saudara, misal coba saudara lihat, ini. Lihat sepatu ini sepatu Adidas Yeezy ya, ini versinya seorang rapper yang sudah di cancel ya. Nah saudara tahu kalau yang penggemar sepatu-sepatu gini anak-anak muda ya Yeezy ya, saudara bisa kasih tahu saya, coba tebak aja yang mana yang asli mana yang palsu. Jadi dua produk ini serupa tapi nggak sama, satunya asli satunya palsu, kelihatannya identik, yang mana ya saudara? Enggak berasa. Yang mana? Yang kanan saya atau kiri saya? Atau gini aja, kiri saudara atau kanan saudara? Coba yang bilang yang asli itu sebelah kanan. Enggak ada. Yang bilang asli sebelah kiri. Nah, kelihatan kan? Memang bukan penggemar ini. Yang asli adalah yang sebelah kanannya saudara. Nah alasannya apa? Kalau saya baca saya nggak tahu sih ya, ini cuma saya baca di internet jadi saya cari tahu buat ilustrasi saja memang patternnya. Kemudian lebih rapat, kemudian warnanya juga. Nah saya juga bukan penggemar sepatu beginian, saya nggak mengerti. Tapi kalau dengan mata awam kita nggak mengerti apanya ini. Bahkan sudah di zoom kayak begini aja paling kelihatan beda warnanya. Tapi kalau kita nggak tahu ini apa ini, kita nggak akan ngerti perbedaannya sekalipun perbedaannya cukup mencolok sekalipun. Betul ya? Coba ya lihat yang contoh yang kedua. Nah, ini barangkali ya yang punya tas-tas kayak begini, yang mana yang asli? Louis Vuitton, apa gimana spellingnya ini? LV ini. Yang mana yang asli saudara? Yang kanan apa yang kiri? Yang jawab yang kanan. Yang jawab yang kiri. Nah, gak ada yang punya tas ini ya. Kalau ini KW Supernya ini. Alis mirip tapi yang asli adalah yang sebelah kiri. Jadi kalau ini secara jahitan, ini sama rapinya, sama bagusnya. Ada beberapa tipe yang KW yang orang kalau nggak ahli pun ya, tapi kalau lihat patternnya, oh ini kayaknya kalau asli yang sampai ratusan juta nggak mungkin lah jahitannya kayak begini. Tapi ini betul-betul kualitas KW super. Dan hanya orang yang sudah biasa pakai tas merek ini yang bisa bedain. Bukan orang yang cuma cari di internet seperti saya. Saudara poinnya begini. Isi hati Tuhan, apapun yang menarik, kepekaan itu muncul, itu bukan dengan melatih kepekaan intelektual. Semua dimulai dari apa yang diubah oleh Tuhan, ya ini. Yesus doakan apa? Ini. Kekasih ini harus ada. Semua ini akan diubahkan oleh apa yang berasal dari dalam hati. Inilah yang Yesus berikan. Yesus bukan memberikan kepada kita pengetahuan tentang Taurat supaya kita mampu lebih taat. Bukan pengetahuan yang lebih rinci. Bukan sensitivitas yang lebih tinggi. Supaya tahu mana yang baik, mana yang buruk. Lakukan apa yang baik dan jauhi apa yang buruk. Ternyata bukan itu. Yang Yesus berikan adalah kasih. Karena Yesus tahu kamu gak akan mampu taat. Maka aku berikan diriku. Supaya sekalipun engkau tidak taat. Engkau tetap dikasihi oleh Bapa. Engkau tetap beroleh keselamatan. Dan ini yang namanya kita aman di dalam Tuhan. Tapi aman ini tidak membuat kita semena-mena. Oh sudah aman kok. Pokoknya hidup semauku. Dalam Yesus ada keselamatan. Persetan dengan semuanya. Enggak perlu hukum. Oh tidak. Kita tidak akan ke ekstrim sana. Inilah bedanya saudara. Orang yang sudah diadopsi dan menyadari bahwa aku dikasihi karena aku milikmu. Engkau papaku, engkau mamaku, aku anakmu. Maka aku mengasihimu sebagai papa dan aku adalah anak. Aku sayang, aku mau taat. Bukan aku berbuat sesuatu supaya aku diajak ke Disneyland.
Tapi saudara tahu tidak bahwa kita membawa natur seperti anak yang diadopsi tadi, yang saya ceritakan lewat seorang penulis buku tadi itu ya. Kita punya background itu. Sehingga waktu kita hari ini mendengar kasih Tuhan, kita nyaris gak percaya. Ya kita dengar sih, tapi natur kita yang lama adalah, aku harus balas, aku harus buktikan bahwa aku patut dikasihi, bahwa aku ini udah dikasihi. Aku ingin buktikan, aku cukup baik, sehingga aku bisa dapat Disney World. Aku bisa dapat surga. Tapi Tuhan berkata, no. Kamu kok ajak ke Disney World? Kamu milikku, bukan karena kamu baik. Aku membayar surga untukmu, bukan karena kau patut dikasihi. Tapi karena kau milikku. Aku berdoa supaya Bapa memberikan kasih itu, kasih yang harusnya untukku, juga untuk kalian. Dengan cara apa? Aku di dalam kalian. Aku mati untuk kalian. Yang terakhir, Injil menarik karena saudara, Injil kisah kasih Yesus Kristus buat kita. Itu menarik bukan karena kita memahaminya. Berapa kali saudara dengar khotbah ini? Tapi karena kita mengalaminya. Gospel are caught rather than thought. Bukan sesuatu yang kita diajarkan maka kita mengerti lalu kita tiba-tiba mengasihi Yesus. Tapi karena kita menangkap, kita mengalaminya, kita merasakannya. Maka Injil itu mengubahkan hati. Dan bikin kita pengen lebih kenal, lebih tahu. Kuasa Injil ini saudara, inilah yang akan membaharui kasihmu, kasihku. Ini akan mengarahkan keinginan kita. Ini akan membangun selera kita. Saudara, malam hari ini kita akan berdoa untuk satu hal. Bukan untuk komitmen yang lahir dari dalam diri. Karena saudara kita bisa komitmen apapun. Saudara bisa tuliskan disiplin rohani apapun. Tapi saudara akan nemukan kita akan gagal lagi, dan gagal lagi. Maka komitmen ini bukan cerita tentang upayamu. Bukan ku berjuang sampai akhirnya. Yesus coba lihat ya, dapati aku tetap setia. Oh tidak dengan mentalitas seperti ini. Melainkan lagu ini mestinya kita nyanyikan dengan sebuah mentalitas. Tuhan, ku berjuang, aku tahu kau akan gagal. Tapi sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia bukan karena aku berhasil. Tapi karena engkau yang setia memeliharaku, menerimaku. Saudara tahu bedanya apa ini? Bagaimana saudara menerima diri, saudara menilai diri waktu saudara gagal. Bagaimana saudara menilai orang lain, menerima orang lain atau menghakimi orang lain ketika orang lain gagal. Mari kita tunduk kepala. Saudara, sebentar lagi kepadamu akan diberikan kesempatan, ya, untuk menuliskan komitmen. Tapi tahan dulu, jangan buru-buru berkomitmen. Mari mulai dengan merenungkan, kenapa Yesus perlu mengasihi saudara dan saya. Ada tidak saudara sesuatu yang saudara banggakan sekali? Karena di mata dunia itu sangat dihargai. Mungkinkah tahun-tahun pengorbanan dan pelayanan saudara? Mungkinkah jumlah pengorbanan hati saudara? Mungkinkah kontribusi-kontribusi besar dalam hidupmu? Mungkinkah satu dua hal yang engkau anggap tidak ada yang bisa melakukannya sebaik aku? Atau sebaliknya saudara, engkau merasa kasih apaan? Nggak ada yang mengasihi aku. Dunia ini semuanya tuh negosiasi, transaksi semua. Aku nggak punya apa-apa. Aku nggak bakal jadi orang yang dilirik, yang dipilih. Aku harus membuktikan diri. Dan dua ketegangan ini saling tarik-menarik. Ada kalanya saudara merasa mampu kuat. Jatuh dalam kesombongan bolak-balik. Ada waktunya saudara merasa sangat lemah, tak berdaya, tak bernilai. Dan saudara minder sekali. Saudara, kasih yang Yesus beri, yang Bapa karuniakan itu melalui Yesus. Itu tidak membuatmu perlu merasa minder ataupun sombong. Tidak akan ada lagi tarik-menarik itu yang bisa membuatmu merasa nilai dirimu tergantung dari apa yang kau lakukan. Saudara, renungkanlah hal ini. Apa yang membuatmu merasa bernilai dan berharga? Dan sebaliknya, apa yang membuatmu merasa tidak bernilai dan tidak berharga? Dan kini Tuhan memanggilmu ke dalam dunia.
untuk menyatakan kasih yang dia beri ini. Bukan untuk membuktikan diri. Nyatakan kasih. Bukan buktikan diri. Ambil waktu untuk berbicara pribadi dengan Tuhan. 2 menit saja saudara. Setelah itu mari kita tuliskan komitmen kita. Tuhan, inilah wujudnya. Aku mengasihimu. Aku ingin merespon berdasarkan kasih anugerah yang kau beri. Jika hari ini Roh Kudus berbisik kepadamu dan berkata, anakku, Bapa, Putra, dan aku Roh Kudus mengasihimu. Kami mengerjakan karya yang tak terbayangkan, yang mungkin kau tidak bisa pahami, tapi kini engkau bisa rasakan. Engkau berharga, bukan karena apa yang bisa kau berikan kepadaku, tapi karena apa yang telah Yesus berikan kepadamu. Sebagai orang yang telah dimenangkan, engkau diberikan kasih, engkau diberikan hati yang baru. Engkau punya hasrat mungkin ingin mengubah keadaan, ingin mengubah situasi, ingin mengubah orang lain. Engkau punya mimpi ingin mengubah keadaan yang buruk menjadi lebih baik. Engkau punya mimpi tentang masa depan yang lebih indah. Tapi biar yang mendorongmu adalah kasihku. Kasihku. Yang aku ingin mulai dari dirimu, bukan dari dunia ini. Saudara, jika engkau mengenali kelemahan, kerentananmu, engkau akan mengambil surat di dalam amplop itu, engkau akan tuliskan, Tuhan, aku hendak memohon pertolonganmu untuk komitmen ini. Aku akan mewaspadai kelemahan tertentu. Apakah itu kontrol emosi yang lemah? Apakah itu kecenderungan dosa tertentu? Apakah itu selera rohani yang aku tahu ini perlu dimunculkan oleh kuasa ilahi? Apakah itu tentang pekerjaan sehari-hari yang aku tahu nilai yang aku hidupi tidak seperti yang Tuhan inginkan? Aku mengejar cuan, bukan mengejar kemuliaan Tuhan. Apakah itu adalah pergumulan-pergumulan batin yang engkau tahu aku butuh melakukan sesuatu dengan sengaja, dengan pertolongan Roh Kudus. Dan lakukan ini bukan sebagai negosiasi. Tuhan menolongmu saudara. Silakan saudara, ambillah amplop di depan Bapak Ibu dan Saudara. Dan tuliskanlah ini, Tuhan, aku butuh engkau tolong untuk ini. Tuliskanlah sedetil mungkin, ceritakanlah serinci mungkin. Dan untuk hari ini saudara, komitmen itu akan engkau bawa pulang, engkau doakan pribadi, tidak akan ditempelkan dimanapun.
Saudara, kita punya waktu 5 menit untuk menuliskan isi hatimu, pergumulanmu, komitmenmu untuk sebuah perubahan yang engkau ingin Tuhan kerjakan. Engkau tahu ini kerentananmu. Engkau tahu ini perubahan yang harus terjadi. Dan engkau mau minta tolong kepada Tuhan. Di depan kursi Bapak, Ibu, dan Saudara ada beragam contoh ilustrasi tentang disiplin rohani yang sehari-hari. Bukan yang hanya ritual, saudara. Bukan hanya tentang saya mau saat teduh, saya mau berdoa, saya mau rajin ibadah, mau pelayanan. Saudara, lebih dari itu. Hidup bukan cuma soal saudara di gereja semata-mata atau hidup berdua dengan Tuhan saja. Tapi jika saudara bergumul untuk itu, tentu saudara boleh tulis. Tapi lebih luas dari itu, saudara. Tentang pekerjaanmu, tentang relasi sehari-harimu, tentang pelayananmu, tentang banyak hal yang tersembunyi dan mungkin lebih jarang dibicarakan. Tapi hari ini, Tuhan lebih peduli kepada apa yang sehari-hari, melampaui apa yang mungkin ritualistik. Bapak Ibu Saudara sekalian, segala komitmen yang sudah kita tulis bukan berbicara tentang sebuah tuntutan, tetapi berbicara tentang respon kita terhadap kebaikan yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Pernahkah kita lihat ke belakang? Iya ya, susah ya ngelewatin ini ya. Aduh, ya apa lewatinnya? Kita ada di sini. It's only kebaikan Tuhan. Setiap komitmen yang kita tuliskan bukan tuntutan buat setiap kita, tetapi berbicara karena Allah sangat baik di dalam hidup kita. Karena Allah sangat mengasihi diri kita, makanya kita mau dekat lagi sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita sama-sama mendoakan komitmen setiap kita, aku mengajak setiap kita mengangkat satu buah lagu, Selidiki Aku. Dengan lebih sungguh-sungguh kita mengatakan, Tuhan selidiki setiap hati kami Tuhan.
hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu, amin, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat Tuhan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang Tuhan, berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi kita mengatakan, selidiki setiap hati kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu, dan menilai hidup kami Tuhan. Menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Sambil kita duduk berdoa, kita mengangkat refnya saja. Sambil kita menyiapkan hati kita lebih sungguh-sungguh lagi. Tuhan yang amat baik buat hidup kita. Gak pernah Dia meninggalkan kita, tapi kita yang ninggalin Tuhan. Tuhan ampuni setiap kita Tuhan. Pada hari ini kami menulis komitmen kami Tuhan. Kau dapati ya. Sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh lagi Bapak Ibu Saudara. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang Tuhan, berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sambil posisi berdoa, mari kita berdoa untuk setiap komitmen kita. Dipersilakan Bapak Saudara jika ada yang mau berdoa dengan bersujud. Tuhan, kami kadang marah sama kehidupan kami. Kami kadang kesel sama kehidupan kami Tuhan. Kenapa ini mesti terjadi? Kenapa itu mesti terjadi? Sampai kami lupa Tuhan. Kasih-Mu terlalu besar bagi kehidupan kami. Engkau mati bukan buat Engkau, buat kami Tuhan. Tapi kami yang menyakiti hati Engkau. Kami gak mau renungin firman Engkau siang dan malam. Kami sibuk dengan diri kami, keegoisan diri kami. Kami lupa kalau ada Engkau Tuhan. Kami menciptakan berhala-berhala baru di dalam diri kami Tuhan. Tuhan, kami menuliskan setiap komitmen kami. Firman Tuhan tadi menampar setiap kami. Oh, saya harus jadi pelayan yang baik supaya diterima Tuhan. Padahal enggak seperti itu Tuhan. Segala apapun yang kami lakukan tidak menambahkan rasa keberhargaan Engkau Tuhan terhadap kami. Kami sudah cukup berharga di mata Engkau. Tapi kami yang sering lupa dengan Engkau. Kami yang sering main-main gak sungguh-sungguh dengan komitmen kami. Ya, kami bilang kami sayang sama Tuhan. Kami bilang kami percaya, kami
takut akan Tuhan. Tapi kami gak sungguh-sungguh merenungkan kebenaran firman-Mu. Tapi kami gak sungguh-sungguh dengar firman-Mu Tuhan. Kami gak sungguh-sungguh mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, pada hari ini kami sudah nulis komitmen-komitmen kami Tuhan. Tuhan, kami lemah. Kami gak bisa hidup sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Tapi pada hari ini kami diingatkan, ada kasih-Mu yang sangat besar bagi kehidupan setiap kami. Tuhan, komitmen yang kami pegang ini biarlah menjadi bukti respon kami terhadap kasih-Mu yang tak pernah habisnya di dalam kehidupan kami. Mari kita menyanyikan ref Selidiki Aku dengan suara yang pelan-pelan menghayati. Telah kulihat yes Tuhan, kebaikan tak pernah habis Tuhan, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Amin. Bapak Saudara, komitmen yang sudah kita tulis bisa kita bawa pulang, bisa kita renungi lagi sebagai ingat-ingatan bahwa kasih Tuhan terlalu besar buat kita hanya pegang sendirian. Kasih Tuhan terlalu besar untuk kita tidak responi. Biarlah komitmen-komitmen yang kita tulis menjadi ingat-ingatan bagi kebaikan Tuhan. Bapak Saudara sekalian, saya juga mau mengajak setiap kita mendoakan beberapa pokok doa. Yang pertama, mari kita berdoa untuk Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Joko Widodo. Kiranya ia terus diberikan hikmat di dalam menjalankan roda pemerintahan. Mari kita berdoa sambil mengangkat suara kita. Bapa, kami bersyukur kami dilahirkan di Indonesia ini Tuhan. Kami bersyukur ada pemimpin Bapak Jokowi yang memimpin setiap kami di Indonesia ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya Pak Jokowi bisa diberikan hikmat di dalam menjalankan roda pemerintahan di Indonesia ini. Tuhan, Engkau tolong Bapak Jokowi, Kau terus berikan dia hikmat. Biarlah pemerintahan ini, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Biarlah Tuhan, Kau berkati Bapak Jokowi, Tuhan Yesus. Amin. Bapak Saudara sekalian, pokok doa yang kedua. Mari kita berdoa untuk setiap kita, untuk setiap rakyat Indonesia. Untuk kita mau taat pada peraturan pemerintah dan tidak bertindak semaunya sendiri. Mungkin ada yang udah divaksin gitu ya. Kita berdoa juga orang-orang yang mungkin belum mau divaksin. Dan kita juga berdoa untuk keadaan-keadaan yang ada di Indonesia saat ini. Lebaran, Paskah, Jumat Agung. Biarlah semuanya aman. Mari kita berdoa sambil angkat suara. Bapa, kami kadang gak sadar kita gak taat sama pemerintah. Padahal pemerintah ini adalah pemberian Engkau Tuhan. Kami kadang lupa bahwa pemerintah ini juga dipakai oleh Engkau. Tuhan ajar kami untuk taat ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, rekan-rekan kami yang belum divaksin Tuhan. Kiranya Engkau menuntun mereka, membuka hati mereka untuk mereka mau divaksin Tuhan.
Tuhan, kami juga bersyukur untuk acara-acara besar yang akan kami lewati. Paskah, Jumat Agung, dan bahkan ada lebaran bagi umat yang beragama Muslim. Dan kiranya setiap acara-acara yang diselenggarakan diberikan keamanan Tuhan. Tidak ada perpecah belahan, tidak ada kerusuhan. Biarlah Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Bapak Saudara, untuk pokok doa yang ketiga, kita semua tahu ya, pandemi menyita banyak sekali kehidupan kita di Indonesia ini. Baik dari perekonomian, bisnis, kesehatan, dan lain sebagainya. Tapi terlebih khusus, aku mengajak setiap kita mendoakan bagi perekonomian di Indonesia ini. Kita tahu perekonomian di Indonesia down semenjak COVID-19. Tapi kita percaya ya, kita punya Tuhan yang lebih besar. Kita punya Tuhan yang lebih berkuasa dari apapun yang terjadi. Saya mau mengajak setiap kita mendoakan pokok doa ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau lebih besar dari apa yang terjadi di Indonesia ini, Tuhan. Perekonomian sedang down, Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami. Tolong Indonesia ini, Tuhan. Sehingga perekonomian bisa bangkit lagi. Kami bisa bekerja seperti semula sebelum COVID. Tuhan, kami percaya Engkau lebih besar dari permasalahan-permasalahan yang kami punya. Maka dari itu kami mendoakan Indonesia ini, Tuhan. Di dalam problem perekonomian yang ada, kami percaya Kau akan menolong Indonesia ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Saudara, pokok doa yang terakhir, saya mau mengajak setiap kita mendoakan keamanan politik 2024. Kita tahu ya akan ada pemilu ya. Jadi biarlah Tuhan berkenan menunjukkan kepada bangsa Indonesia seorang pemimpin yang tidak hanya bisa membawa kemajuan, tetapi seorang pemimpin yang hidup takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami tahu 2024 akan ada pemilu, Tuhan. Kami berdoa untuk kondisi politik. Tuhan, kerinduan kami, setiap kami di tempat ini, untuk memiliki pemimpin yang tidak hanya memajukan Indonesia, tetapi ia hidup takut akan Tuhan. Biarlah mereka memberikan hikmat mereka. Kau berikan hikmat Tuhan, memberikan marifat dan kepandaian bagi para pemimpin yang akan terpilih. Tuhan, kami gak tahu siapa yang akan terpilih. Tapi kami percaya siapapun yang akan terpilih itu semua atas pemilihan Tuhan juga, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, kami sudah mengangkat setiap doa-doa kami di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang berharga yang Kau berikan bagi setiap kami. Untuk kami dapat bersekutu, kami dapat mendengarkan firman-Mu, bahkan kami dapat mendoakan negara kami Indonesia tercinta ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah komitmen kami terus menjadi ingat-ingatan. Biarlah komitmen kami bisa kami jalani hanya oleh pengasihan-Mu saja, Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat waktu yang indah yang Kau berikan pada hari ini. Kami sungguh bersyukur kami dapat bersatu menjadi keluarga Kristus oleh kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu ibadah ini kami tutup. Dan kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Amin. Amin.